warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Masker adalah sosoknya kini tak asing lagi, khususnya di kalangan awak media. Ia adalah Akbar Repanji, pemuda 20 tahun yang kerap menghiasi layar kaca media TV lokal dan online. Setiap harinya, Akbar selalu setia mendampingi Kadis Kesehatan Provinsi Lampung Rehana dalam menyampaikan update berita COVID-19 sebagai penerjemah bahasa isyarat. Jadi pertama kali itu saya tertarik sama bahasa isyarat. Awalnya tuh ketika SMK kelas 3 itu ada tugas dari guru seni budaya disuruh buat cover lagu. Nah dari situ saya pikir suara saya jelek, muka saya pas-pasan gitu. Apa sih yang bisa dijual dari saya gitu kan. Nah terus saya carilah di YouTube. Ternyata di YouTube itu ada tuh bahasa isyarat, cover lagu bahasa isyarat. Dulu tuh yang sempat viral itu adalah Surat Cinta Untuk Starla lagunya. Karena saya cover dari situ. Nah dari situ saya dapat nilai yang bagus. Saya jadi ngerasa terapresiasi sama guru saya. Dari situ saya ketagihan, ada tugas lagi disuruh buat film. Saya pikir kayaknya harus dihubungi sama bahasa isyarat nih. Nah dari situ lagi saya sering nih buat cover lagu. Jadi lagu saya terjemahin pakai bahasa isyarat gitu. Awalnya lagunya itu saya terjemahin pakai CB, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Dari situ kayak ketagihan terus akhirnya sering-sering cover gitu. Saya masuk kuliah, ada organisasi namanya Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Nah dari situ saya pikir saya mau nih belajar lagi tentang bahasa isyarat. Nah sebelumnya itu saya kayak cari-cari bahasa isyarat itu apa sih, jadi kayak kepo aja gitu awalnya kan. Jadinya cari-cari ternyata bahasa isyarat ada dua, ada Sibi ada Bisindo gitu. Nah akhirnya saya mau belajar Bisindo nih. Dari mana ya belajar Bisindo ini? Karena dari Sibi itu sebenarnya bisa dari internet gitu. Bisindo ini dari mana gitu? Ternyata Bisindo itu nggak ada kamusnya. Akhirnya saya cari-cari, belajarnya itu harus dari teman tulinya langsung gitu. Akhirnya pas saya cari di sosial media ada namanya Gerkatin, Gerakan Kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Nah dari situ ada kegiatan acara namanya itu Hari Bahasa Isyarat Internasional. Nah dari situ saya mau cobalah pokoknya interaksi sama teman tuli, kayak nyari teman aja gitu lah, nyari teman tuli untuk belajar bahasa isyarat. Awalnya saya ingin jadi peserta kan di situ tiba-tiba ternyata ada yang nge-DM saya untuk jadi penerjemah bahasa isyarat, dan ternyata saya menjadi penerjemah bahasa isyarat di kegiatan itu. Akbar mengungkapkan masyarakat tuli di Indonesia menggunakan dua jenis bahasa, yaitu Sibi dan Bisindo. Hal itulah yang membuat Akbar mempelajari keduanya. Bahasa isyarat Sibi sama bahasa isyarat Bisindo itu gimana? Perbedaan antara Sibi sama Bisindo, kalau misalnya Sibi itu dibuat oleh pemerintah, dibuat oleh orang yang dengar, dan itu sudah dibukukan dan dikamuskan. Itu juga bahasa isyaratnya diadaptasi dari American Sign Language gitu. Nah sedangkan Bisindo itu adalah bahasa isyarat yang dibuat alami oleh teman tuli sendiri, orang tuli yang membuatnya, dan dari lingkungan tuli sendiri. Jadi makanya teman-teman tuli lebih prepare ke Bisindo daripada Sibi gitu. Sedangkan Sibi sendiri isyaratnya itu SPOK, jadi kayak ada imbuhannya, ada penambahan imbuhannya dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya Bisindo itu dibuat singkat, padat dan jelas. Menerjemahkan bahasa isyarat memberikan tantangan tersendiri bagi Akbar. Salah satunya metode dalam penyampaian yang harus tepat. Kesulitan tuli itu kosakata, dan yang kedua grammatical. Kalau kosakata itu kayak banyak nih kata-kata yang tidak bisa ditangkap oleh teman tuli karena mungkin kurangnya pendengarannya gitu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang sulit atau kata-kata yang tinggi, teman tuli nggak paham. Contoh kalau misalnya saya bilang edukasi, teman tuli nggak tahu edukasi itu apa. Jadi harus saya ubah jadi kayak pendidikan, pengajaran gitu. Membuat kata itu menjadi sederhana gitu. Dan grammatical teman tuli itu adalah bisa berbeda-beda gitu. Bukan kalau kita SPOK, tapi kalau teman tuli itu bisa terbalik-balik gitu. Karena ya kurangnya pendengaran mereka sejak lahir. Kalau untuk di Lampung sendiri sih lebih banyak yang strukturnya terbalik-balik. Karena pendidikan di Lampung sendiri belum ada yang inklusif untuk teman tuli. Saat ini, Akbar menjadi salah satu penerjemah teman tuli yang ada di Provinsi Lampung. Tim Peliput, Denny Setiawan, radarlampung.co.id.